Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti ketaatan? Sejauh mana kita sanggup menyerahkan hati dan kehendak kepada Allah? Kisah ini bukan sekedar sejarah, tapi pelajaran hidup tentang iman, tentang cinta, dan tentang pengorbanan yang tak ternilai. Inilah kisah dua hamba Allah yang begitu mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba yang begitu dekat dengan Tuhannya. Gelarnya Khalilullah, kekasih Allah, tak diberikan tanpa alasan. Tapi dalam keimanan yang begitu agung, terselip sebuah doa yang tak henti-hentinya ia panjatkan. Sebuah harapan untuk memiliki keturunan. Tahun demi tahun berlalu, uban mulai menyelimuti kepala Ibrahim, tapi doanya tak pernah padam. Ya Rob, anugerahilah aku seorang anak yang soleh. Dan akhirnya doa itu dikabulkan. Dari Hajar, istrinya, lahirlah seorang anak laki-laki, Ismail alaihissalam. Bayi mungil itu menjadi pelita hati Ibrahim, jawaban dari penantian yang panjang. Namun kebahagiaan itu diuji. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan bayi Ismail di lembah Mekah, sebuah tempat tandus, tanpa tanaman, tanpa manusia. Tanpa pertanyaan, Ibrahim patuh. Ia tinggalkan mereka berdua di sana, hanya dengan sedikit perbekalan. Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Ibrahim menjawab dengan anggukan, "Jika demikian, Allah tidak akan melantarkan kami," ujar Hajar. Setelah Ibrahim pergi, Hajar mulai kehabisan air. Ismail kecil menangis kehausan. Dalam kegelisahan, Hajar berlari antara dua bukit Sofa dan Marwah mencari air. 7 kali ia ulangi hingga sebuah mukjizat Allah terjadi. Dari bawah kaki Ismail muncul air mata yang menyembur keluar dari pasir. Air Zam-Zam, mata air suci yang tak pernah kering hingga hari ini. Pertolongan Allah datang di saat terputusnya harapan. Tahun-tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat dan patuh. Di tengah padang pasir itu, kehidupan mulai tumbuh. Suku Jurhum pun datang dan bermukim. Namun ujian belum selesai. Suatu malam Ibrahim bermimpi ia menyembelih putranya sendiri. Mimpi itu datang di 3 malam berturut-turut. Sebagai seorang nabi, ia tahu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun menemui putranya dan berkata,
Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail muda menjawab dengan hati penuh keimanan. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tak ada kepasrahan yang lebih agung dari ini. Seorang anak siap menyerahkan nyawanya demi menjalankan perintah Allah. Dengan mata berlinang, tangan gemetar, dan hati bergetar, Ibrahim meletakkan anaknya dan mengangkat pisau. Tapi Allah Maha Penyayang. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba besar dari surga. Penyembelihan itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah kemenangan atas hawa nafsu, bukti cinta sejati kepada Sang Pencipta. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ketaatan sejati tidak menunggu semua logika masuk akal. Ia datang dari keyakinan, dari keimanan yang tak tergoyahkan. Dan karena pengorbanan inilah umat Islam di seluruh dunia memperingati Idul Adha, bukan hanya untuk menyembelih hewan kurban, tapi untuk meneladani semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sungguhnya Allah tidak menerima daging dan darahnya, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan.